Sutra Teratai yang Menakjubkan Bab 8 500 Murid Menerima Peramalan Shin Faxiang Sutra Teratai Episode 1116 Membantu Buddha di dalam menyebarkan ajaran dan menyadarkan para makhluk secara luas. Menampakkan penampilan Sravaka dan menggunakan kendaraan kecil guna memudahkan dalam memberi manfaat pada semua makhluk. Membimbing orang lain agar membangun bodhi tiada tara dan praktek untuk memberi manfaat pada lainnya. Membantu Buddha dalam menyebarkan ajaran dan senantiasa melaksanakan pekerjaan Buddha untuk memberi manfaat pada semua makhluk. Ini menunjukkan kalau Purna semenjak banyak kalpa dulu hingga sekarang sudah lama memiliki pahala kebajikan dari Buddha. Bersungguh hati untuk menghayati dan lebih memahami dalam periode waktu ini kita banyak membicarakan tentang Purna. Adalah Purna Maitrayani Putra. Dia membantu Sang Buddha menyebarkan Dharma dan menyelamatkan para makhluk. Inilah tujuan dari Sang Buddha muncul di dunia. Manusia dapat menyebarkan Dharma. Dharma tidak dapat menyebar dengan sendirinya. Dan yang terpenting, orang-orang bisa menyebarkan Buddha Dharma setelah tercerahkan, maka tidak ada lagi orang yang pergi menyebarkan Dharma. Jika tidak ada orang yang bersungguh hati untuk membentangkan jalan ini, orang-orang tidak tahu kemana harus pergi. Oleh karena itu, perlu adanya orang yang membuka jalan, ada orang yang membentangkan jalan. Orang yang menyebarkan Dharma adalah membentangkan jalan, mengetahui dari tempat ini sampai pada tujuan. Ketika hanya mengetahui tujuannya, namun tidak tahu bagaimana menjalaninya, juga tidak akan bisa sampai tujuan. Oleh karena itu, meskipun Buddha memberitahukan kita, setiap orang memiliki sifat hakiki Buddha. Setiap orang dapat mencapai kebuddhaan, tetapi metode mencapai kebuddhaan, bagaimana mencapai kebuddhaan, itu diperlukan pelatihan diri dengan bersungguh-sungguh. Bagaimana cara untuk melatih diri? Harus menghapus kerisauan dan ketidaktahuan. Seberapa banyak ketidaktahuan dan kerisauan? Lalu bagaimana cara melenyapkan kerisauan dan ketidaktahuan? Maka diperlukan sekelompok orang yang menjadikan hati Buddha sebagai tekad sendiri. Demikian membangkitkan tekad dan membangun ikrar sama seperti Buddha, yaitu melepaskan cinta kecil untuk menyempurnakan cinta universal. Menghapus segala kemelekatan, jalinan kasih di keluarga kecil, untuk bergabung dengan keluarga besar Sangha. Bagaimana seharusnya kita mendengar bimbingan dari Buddha? Bagaimana dapat menghapus kegelapan batin? Seberapa besar kaitan antara kegelapan batin dengan pelatihan diri sangat berkaitan. Oleh itu, harus mendengar Dharma dengan bersungguh-sungguh. Karena pelatihan diri untuk menghapus kegelapan batin barulah dapat kembali ke sifat hakiki tathata. Sifat hakiki tathata terperangkap di dalam kegelapan batin, telah ditutupi oleh kegelapan batin. Maka sifat hakiki tathagata tidak dapat muncul. Apa itu kegelapan batin? Kegelapan batin adalah tabiat buruk kita. Tabiat buruk kita selalu berebut, memperjuangkan apa yang saya cintai dan saya miliki. Prasangka saya dan kemelekatan saya. Saya ingin seperti ini. Kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Mengira semuanya adalah yang kita inginkan. Merasa diri sendiri selalu benar. Barang orang lain yang dimiliki orang lain, kita merebutnya menjadi milik kita sendiri. Bukankah dunia sekarang ini demikian? Dunia bisnis seperti medan perang, hanya demi memenuhi keserakahan, dapat mengabaikan apapun. Saat kita membuka perdagangan dan saat perdagangan dibuka, setelah itu pabrik juga akan dibuka.
Pabrik dibuka untuk memenuhi kebutuhan bisnis, sedangkan perdagangan dibuka untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia hanya mementingkan keserakahan dan kesenangan, sehingga butuh barang atau benda yang banyak yang dibutuhkannya. Asalkan konsumen membutuhkan, maka pasar akan selalu berusaha untuk memenuhinya. Bagaimana memasarkannya? Berapa banyak yang telah dijual? Pabrik akan memproduksi. Dari manakah sumber daya alam yang didapat pabrik? Sumber daya alam itu datang dari gunung, sungai, dan bumi. Untuk mendapatkan sumber daya alam, terus-menerus melakukan perusakan. Ini adalah siklus yang berkelanjutan sampai dengan iklim dan alam semesta menjadi tidak seimbang. Ini adalah isu yang sangat serius, karena 4 elemen dunia sudah tidak seimbang. Gunung, sungai, dan bumi atau tanah dirusak. Kapan akan berakhir? Kita tidak dapat menghentikannya. Apabila ingin menghentikannya, yang dapat dihentikan adalah konsep atau persepsi manusia. Merubah konsep-konsep kecil. Saat kita mengecilkan keinginan dan menghargai barang, menjaga sumber daya alam. Apabila dapat melakukannya, pikiran-pikiran kecil ini dapat dilakukan di keseharian kita. Hanya orang-orang seperti inilah. Setiap orang dapat merubah pikirannya seperti ini, walaupun hanya kecil, tetapi dapat merubah masyarakat menjadi murni, sederhana. Kebajikan yang sederhana dan hemat, jadi dengan sendirinya dapat mempengaruhi perdagangan dan industri, sehingga kita dapat melindungi bumi. Ini tidak lain hanyalah dari sebuah niat pikiran. Seluruh umat manusia adalah demikian. Lantas, apa hubungannya dengan pelatihan diri? Karena sudut pandang setiap orang seperti ini sudah tidak dapat dikembalikan lagi. Hanya Dharma, ajaran tentang kebenaran. Buddha yang maha sadar. Beliau sudah memahami penuh semua kebenaran sejati di dalam alam semesta. Sedangkan manusia menyebarkan pikirannya dari sedikit demi sedikit sampai nafsu hatinya memenuhi seluruh bumi. Saat ini ketika hati manusia bergejolak dan pikirannya tidak terkendali, akan sulit untuk dikembalikan. Agar semua orang bisa memahaminya secara menyeluruh, coba kita lihat semua orang. Para makhluk telah menerima segala penderitaan. Bukan hanya dari ketidakselarasan 4 unsur alam, juga masih ada ketidakselarasan dari 4 unsur pada tubuh kita. Lahir, tua, sakit, dan mati. Batin yang juga memiliki berbagai penderitaan. Berpisah dengan sesuatu yang disukai, berkumpul dengan sesuatu yang tidak disukai. Keinginan yang tidak tercapai, penderitaan dari hukum alam, terus menciptakan berbagai bencana dan ketidakkekalan. Bencana yang terjadi terus-menerus semakin dekat dengan kita. Semua ini dimulai dari umat manusia, kebodohan dan kegelapan batin dari manusia. Kegelapan batin menjadi kebingungan. Kebingungan di dalam jaring hanya dengan Dharma Buddha harus mulai menyampaikan kembali dari awal. Kehidupan manusia mengajarkan bagaimana seharusnya kehidupan dijalani. Jika hanya satu orang yang menyampaikan, apakah mampu? Buddha sudah mencapai pencerahan. Sekalipun sudah menjadi Sang Maha Sadar, bahkan dengan kekuatan batin yang sangat besar, kondisi pendukung tidak cukup. Sebab dan kondisi pendukung dari satu orang tidak mampu merangkul seluruh alam semesta. Tentu saja untuk mencakup segala sesuatu di alam semesta adalah sulit. Ruang alam semesta yang besar membutuhkan banyak orang. Semua orang saling menyebarkan dengan ucapan. Hati setiap orang saling terhubungi. Hati seharus terhubung melalui Dharma. Dharma harus disampaikan dari ucapan orang. Namun benar-benar ingin hati berpadu dengan hati Buddha, memahami maksud hati Buddha, ini benar-benar tidak mudah. Jika tiada jalinan jodoh yang kuat, benar-benar sangat sulit. Purna Maitrayani Putra menghayati maksud hati Buddha dan memahami maksud hati Buddha. Dia juga bisa memahami maksud hati semua makhluk di dunia.
keinginan para makhluk, dan tindakan para makhluk. Dia sudah memahami dengan sangat jelas. Dia adalah demikian, masih tetap menampakkan sebagai serapakah dari kendaraan kecil. Bersama dengan rekan praktisi untuk membina diri dan bekerja sama, agar setiap orang bisa menyadari melalui bekerja sama. Bekerja sama dengan semua orang, agar semua orang bisa menghayati ajaran dari Sang Buddha. Inilah dia selalu berada di tengah para Sravaka. Purna Maitrayani Putra adalah yang paling memahami dengan jelas tentang permasalahan, benda, dan prinsip kebenaran di dunia. Apa yang dibabarkan oleh Buddha dan Dharma yang tergantung di dalamnya bukan hanya dengan orang, tetapi terhadap segala masalah, benda, dan prinsip kebenaran di dunia, agar semua orang bisa memahaminya. Namun manusia hanya memahami pikiran antar sesama manusia itu pun sulit. Bagaimana bisa kita menghayati kondisi permasalahan, benda, dan prinsip kebenaran di dunia? Sungguh sulit, sehingga harus menggunakan berbagai macam metode terampil. Semakin banyak orang yang dibutuhkan untuk membantu Buddha dalam penyebaran Dharma, sehingga Buddha terus memuji Purna. Ini berharap rekan praktisi Purna Maitrayani Putra, murid yang telah meninggalkan kehidupan duniawi, bisa memikul tanggung jawab untuk menyebarkan Dharma. Berharap mereka bisa melepaskan keluarga kecil, yakni demi keluarga besar di dunia. Ini adalah Buddha terhadap perkumpulan anggota Sangha, memahami kelebihan dan kekurangan dari setiap murid di dalam sutra teratai. Dia membiarkan mereka demikian satu persatu untuk mengungkapkannya sendiri, atau Buddha memuji kepada mereka. Sariputra juga mengungkapkan kekurangan pada dirinya sendiri. Mahakasyapa, 4 murid juga sama. Mereka sendiri bertobat atas kekurangan pada diri mereka. Purna Maitrayani Putra juga demikian, memuji kebijaksanaan Buddha. Bukan beberapa murid atau orang biasa yang dapat menghayatinya. Ini adalah mengungkapkan diri sendiri, masih jauh dari pengetahuan dan pandangan Buddha. Pahala kebajikan, kebijaksanaan masih ada jaraknya. Ini telah ditampakkan dalam naskah sutra sebelumnya. Kita berlatih diri selalu mengikuti urutan. Di dalam kelompok Sangha, kita fokus mengerti ajaran Buddha Dharma. Setelah mengerti, harus memiliki kepedulian untuk melaksanakannya. Misi kita adalah agar Dharma serta berbagai metode terampil dapat memberi manfaat para makhluk. Para makhluk sangat menderita. Di dalam penderitaan ini masih juga menciptakan karma. Bukan hanya sedikit di pikiran kita, dapat menyebabkan seluruh langit dan bumi tidak seimbang. Ini adalah masalah besar di dunia. Pikiran manusia yang rumit dan cara berpikir adalah tidak penting, tetapi jenis pikiran yang halus ini dapat mempengaruhi seluruh dunia dan menyebabkan 4 elemen tidak seimbang. Ini sangat tidak terbayangkan. Oleh karena itu, sejak dulu dikatakan efek kupu-kupu. Hanya dengan melihat kondisi kehidupan dari seekor kupu-kupu saja, sudah bisa tahu kalau ada angin kencang. Prinsip yang sama. Kita manusia, walaupun hanya sebuah niat pikiran yang sepele, namun mempengaruhi dunia, menciptakan banyak masalah besar. Tetapi begitu banyaknya masalah besar, kita tidak mengetahuinya. Semua dalam jaring kebingungan. Bukankah sekarang disebut sebagai jaring? Jaringan internet. Di mana-mana selalu ada jaringan internet. Jaringan internet bisa membuat kamu mengakses segalanya. Internet dapat menjebak kamu. Kebijaksanaan dalam batin Anda terjebak di dalam internet, membuat kamu tidak bisa melepaskan diri. Ini adalah kebingungan di tengah jaringan. Harus bagaimana untuk bisa terlepas? Terlepas dari jaringan kebingungan ini, dapat memasuki jaring bodhisattva. Di dalam sutra teratai sudah beberapa kali mengatakan, dengan mutiara, batu akik, berbagai jenis 7 jaring permata, ini adalah jaring bodhisattva. Berbagai jenis dihubungkan. Dihubungkan bisa dari tersadarkan terus dalam 1 jam,
saling dihubungkan hingga terhubung dengan hati Buddha, menarik masuk menjadi makhluk tercerahkan. Dharma seperti ini, jaring Dharma, jaring Bodhisattva. Setiap orang berada di dalam Dharma. Hati setiap orang terhubung, maka akan bisa membuat jalan menuju pencerahan ini dibentangkan dalam hati orang. Jadi di era modern sekarang ini, diperlukan pemahaman secara jelas tentang benar dan salah. Semua orang harus sangat memahami benar dan salah hanya dibatasi oleh sebersit niat pikiran saja. Maka, menampakkan penampilan Sravaka dan menggunakan kendaraan kecil, walaupun sudah mengerti segala-galanya, namun Purna Maitrayani Putra masih tetap berada di dalam kelompok Sangha, guna memudahkan dan memberi manfaat pada semua makhluk, demi untuk membimbing orang lain agar membangun bodhi tiada tara dan praktek untuk memberi manfaat pada lainnya. Lebih mudah demikian, meninggalkan kehidupan keluarga. Bagaimana agar Sang Buddha bisa memperbesar kelompok Sangha? Ini membutuhkan orang dengan penampilan biksu yang pergi keluar, mengumumkan kepada kita semua tentang ajaran dari Buddha, agar kita semua memahami prinsip kebenaran tentang segala sesuatu di alam semesta ini. Dengan batin manusia dalam hal menciptakan karma, menciptakan kerisauan batin, terdapat hubungan yang sangat erat, agar kita mempunyai pandangan yang luas, dapat melihat dengan jelas. Jangan lagi mengikat simpul dengan benda dan masalah di luar, meninggalkan keluarga kecil. Putuskan kemelekatan akan tali kasih kecil, terjun ke dalam keluarga besar untuk menghayati Dharma Buddha. Menyebarkan Dharma Buddha sehingga kokoh di dunia. Inilah membimbing orang lain agar membangun bodhi tiada tara dan praktek untuk memberikan manfaat pada lainnya. Datang untuk melatih diri, demi untuk memberi manfaat kepada lebih banyak makhluk hidup. Kita sendiri harus membangun bodhi tiada tara, harus membangun jalan pencerahan kita sendiri. Jikalau jalan pencerahan kita sendiri belum dibangun, bagaimana Anda dapat praktek untuk memberi manfaat pada lainnya? Maka itu harus menggunakan berbagai metode, memberikan manfaat kepada para makhluk, mendidik dan membimbing para makhluk, agar para makhluk berpandangan luas, melepaskan kemelekatan dan fokus melatih diri, agar dapat memberi manfaat kepada lebih banyak orang lain. Bodhisattva membangkitkan tekad Bodhisattva. Satu tumbuh menjadi tak terhingga. Maka dengan demikian, baru harus membantu Buddha dalam menyebarkan ajaran. Harus dengan segenap hati membantu ajaran dari Buddha. Oleh karena itu, harus membantu Buddha dalam menyebarkan ajaran dan senantiasa melaksanakan pekerjaan Buddha. Harus senantiasa dengan ajaran dari Buddha, mengajar dan membimbing kita sila samadhi prasna. Pekerjaan Buddha adalah membuat pikiran kita yang kacau, perilaku yang berleha-leha. Begitu sikap bermartabat dan agung membuat orang dapat melihat bahwa Sangha itu rapi, dipenuhi dengan sikap bermartabat, hidup sederhana tapi agung. Jadi dia pertama-tama perlu membantu Sangha berkembang, sehingga disebut dengan pekerjaan Buddha. Agar Buddha Dharma dapat dipublikasikan secara luas, terlebih dahulu membuat para praktisi di ladang pelatihan agar terbentuk sikap bermartabat. Harus memurnikan ladang pelatihan, membuat standar sikap bermartabat. Dengan begitu, para makhluk mendekati akan terbangkitkan hati sukacita. Terhadap ajaran Buddha, keagamaan, dia akan memiliki rasa kepercayaan. Ini adalah pekerjaan Buddha untuk memberi manfaat pada semua makhluk. Ini juga sedang membantu Buddha dalam menyebarkan ajaran dan senantiasa melaksanakan pekerjaan Buddha. Para biksuni harus seperti ini. Kita harus membuat para biksuni kita agar pepohonan dan hutan kita, ladang pelatihan diri kita dapat diperagung. Keagungan daripada ladang pelatihan diri kita adalah berada pada ladang pelatihan di mana kita hidup.
Ladang pelatihan hidup kita berada di mana? Berada di tengah kerumunan orang banyak. Sangha orang banyak di dalam kehidupan sehari-hari kita ini dinamakan senantiasa melaksanakan pekerjaan Buddha untuk memberikan manfaat kepada semua makhluk agar orang begitu melihat kita akan terbangkitkan rasa sukacita. Membangkitkan tekad dan membangun ikrar, ini adalah sedang memberi pengajaran. Ini adalah sebuah ladang pelatihan pengajaran. Mengajar dan membimbing semua makhluk. Ladang pelatihan mengajar dan menyadarkan para makhluk. Tempat mencapai pencerahan dalam membimbing semua makhluk tidak dibangun demikian megahnya. Lingkungan sangat indah agar semua orang datang untuk bermain sesaat, memunculkan kesukacitaan, kemudian pulang. Tidak demikian. Agar pikiran dan batin semua orang yang telah datang terbuka. Sebenarnya prinsip kebenaran dalam melatih diri adalah demikian, agar dia memperoleh prinsip kebenaran setelah pulang dapat membawanya ke dalam kehidupan sehari-hari, membawanya ke dunia, baru dapat dikatakan membantu Buddha dalam menyebarkan ajaran dan senantiasa melaksanakan pekerjaan Buddha untuk memberi manfaat pada semua makhluk. Ini baru dapat dikatakan tempat mencapai pencerahan yang kita bangun. Semua orang harus bersungguh hati. Maka ini juga menunjukkan Purna semenjak banyak kalpa dulu hingga sekarang sudah lama memiliki pahala kebajikan dari Buddha. Purna yaitu Purna Maitrayani Putra. Sang Buddha selalu memujinya. Selama 40-an tahun memuji Purna. Metode pelatihan diri beliau ke atas memohon ajaran dan ke bawah membimbing semua makhluk dapat membuat lebih banyak orang lebih memahami sampai tuntas. Maka hal ini bukan hanya pada kehidupan ini saja. Ini merupakan hasil dari akumulasi semenjak banyak kalpa, sangat panjang dan lama. Kalpa sebanyak butiran debu. Pada era Buddha Mahabhisnya Janabibu maupun pada era Buddha Chandra Surya Pradipa, setelah sekian kalpa telah mengikuti Sang Buddha untuk membantu Buddha untuk membimbing semua makhluk. Pada saat 90 juta Buddha melatih diri, yang dikatakan para Buddha. Demikian mendengarkan Dharma adalah berlangsung demikian panjang dan lama. Naskah sutra sebelumnya menunjukkan bahwa bukan hanya di tempat pencapaian pencerahan Buddha, Mahabhisnya Janabibu pada masa 9 miliar Buddha, Dharma yang dibabarkan oleh Sang Buddha pada saat Sang Buddha melatih diri, di tempat pencapaian pencerahan Sang Buddha melatih diri, Dharma yang dibabarkan Sang Buddha menerima demikian terakumulasi. Maka semenjak banyak kalpa dulu hingga sekarang, sudah lama memiliki pahala kebajikan dari Buddha. Tiada henti berakumulasi dalam waktu yang panjang. Para bodhisattva terkasih harus bersungguh hati, bukan sebagai bodhisattva sebutan di bibir saja, tetapi sesuai hakikat kenyataannya, menyapa semua orang sebagai bodhisattva. Tetapi semua orang harus tidak hanya bodhisattva dalam nama, tetapi juga dalam kenyataan membangkitkan tekad bodhisattva. Meskipun ada di tubuh orang biasa, juga orang biasa memasuki pintu Buddha, akan tetapi batin kita masih terbelenggu sebanyak banyak kalpa dulu hingga sekarang. Kita juga karena ada menerima perubahan Buddha, kita baru ada sebab dan kondisi ini. Bersedia diam-diam duduk di sini mendengarkan Dharma. Ini bukan tidak ada sebab dan kondisi. Jadi kita harus baik-baik membangkitkan tekad luhur, membangun ikrar agung. Di era besar ini tahu membedakan benar dan salah. Hal yang tidak benar kita harus segera mengubahnya. Jika hal yang benar kita sekarang harus segera memberlakukannya. Kalau tidak maka akan terlambat. Gorila juga berkata demikian. Harus segera menyelamatkan bumi, melindungi bumi, manusia, alam sedang melihatnya.
melihat manusia sebenarnya mau berbuat apa. Semua orang benar-benar harus bersungguh hati. Maka sebelumnya naskah sutra mengatakan, orang-orang pada masa para Buddha itu semuanya mengatakan kalau dirinya sungguh adalah seorang Sravaka. Tetapi Purna menggunakan metode terampil ini untuk memberikan manfaat kepada ratusan ribu tak terhingga makhluk. Sutra Teratai Bab 8, Bab 500 Murid Menerima Peramalan. Masa para Buddha, yakni tempat pencapaian pencerahan dari para Buddha sebanyak 9 miliar. Di kalpa yang tidak terhingga lalu sebelumnya, kehidupan ke setiap kehidupan, di dalam para majelis Buddha, di masa itu, di tempat itu, semua orang selalu memandang Purna, seolah-olah dia adalah tubuh Sravaka. Kehidupan demi kehidupan dari Purna selalu menggunakan metode terampil. Dengan menggunakan tubuh Sravaka, di setiap kehidupan dia menjadi monastik. Dengan menggunakan tubuh Sravaka saat masa Buddha, dia akan berlatih di tempat pencapaian pencerahan para Buddha. Saat para Buddha mengajarkan Dharma, dia mendengarkan dengan hormat, mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan tekun. Semuanya adalah memberi manfaat kepada ratusan ribu tak terhingga makhluk. Beginilah Purna Maitrayani Putra, melatih diri dari kehidupan demi kehidupan. Naskah sutra bagian selanjutnya mengatakan, dia juga membimbing orang-orang sebanyak Asamkhya tak terhingga, memungkinkan mereka untuk membangun Anuttara Samyak Sambodhi, guna memurnikan tanah Buddha. Dia senantiasa melaksanakan pekerjaan Buddha dengan mengajar dan membimbing para makhluk. Sutra Teratai Bab 8, Bab 500 Murid Menerima Peramalan. Buddha Sakyamuni masih terus memuji Purna Maitrayani Putra. Selain di masa lampau seperti ini, melatih diri di tempat pelatihan setiap Buddha, menampakkan diri sebagai seorang Sravaka, mengikuti pelatihan diri sama seperti membimbing orang-orang sebanyak Asamkhya tak terhingga. Asamkhya adalah artinya tak terhingga, jumlah yang tak terhitung, sangat banyak, memungkinkan mereka untuk membangun Anuttara Samyak Sambodhi. Tidak seperti ke tempat tertentu untuk membimbing dan menuntun 500 orang. Kembali ke singgasana, Buddha menjadi monastik dan berlatih diri. Tidak hanya demikian, sejak di masa lalu, sama halnya membimbing orang-orang sebanyak Asamkhya tak terhingga, adalah tak terhingga dan tak terhitung jumlah orangnya, membangkitkan tekad semua orang, agar semua orang bisa menghayati prinsip kebenaran Buddha dari Sutra Teratai. Diri sendiri harus dengan benar-benar melatih diri. Diri sendiri harus menyadari Anuttara Samyak Sambodhi. Dia juga membimbing orang-orang sebanyak Asamkhya tak terhingga, memungkinkan mereka untuk membangun Anuttara Samyak Sambodhi, membuat orang-orang yang tak terhingga jumlahnya mampu memahami dan menghayati jalan agung, mengokohkan tekad pembinaan diri, memasuki perbendaharaan dharma benar dan lautan kebijaksanaan untuk mencapai penerangan sempurna tiada tara. Inilah Purna Maitrayani Putra. Demikian banyak orang yang dibimbing. Lihatlah, satu orang tercerahkan akan menimbulkan ketakterbatasan. Dia bisa mencerahkan begitu banyak orang, mengajar dan membimbing banyak orang. Jadi, guna memurnikan tanah Buddha, Purna Maitrayani Putra demi membantu Buddha memurnikan dunia dan mengubahnya menjadi tanah Buddha, sehingga dia senantiasa melaksanakan pekerjaan Buddha dengan mengajar dan membimbing para makhluk, senantiasa bermartabat. Dia berkelana di dunia, tempat pelatihannya ada di dunia. Ketika orang melihatnya akan merasakan sukacita. Ketika orang mendengarkan dia mengajarkan tentang Dharma, mereka akan membangun tekad dan membangkitkan ikrar. Ini adalah memurnikan tanah Buddha di dalam perilaku dan tindakannya.
Dia senantiasa menjaga martabat. Ketika dia membuka mulutnya untuk mengajarkan dharma, semua orang dapat menerimanya. Jadi membuat orang-orang tak terhingga jumlahnya. Asamkhya ini ada tak terhingga jumlahnya. Ada banyak orang mampu memahami dan yang menghayati jalan agung. Dia membuat semuanya menjadi paham akan nilai kebenaran agung dan mengokohkan tekad pembinaan diri. Membuat tekad pembinaan diri orang yang sudah menerima dharma menjadi kokoh. Mereka bahkan memasuki perbendaharaan dharma benar dan lautan kebijaksanaan. Ketika orang-orang mendengarkan ajarannya, mereka bukan hanya memahami dharma, namun juga bisa mengokohkan tekad pembinaan dirinya. Setiap hari mereka memasuki perbendaharaan dharma besar dan lautan kebijaksanaan, sehingga setiap orang terhadap dharma dengan sendirinya mencapai penerangan sempurna tiada tara. Mereka mencari prinsip kebenaran dari pencerahan sempurna yang tiada tara. Guna memurnikan tanah Buddha, dia senantiasa melaksanakan pekerjaan Buddha dengan mengajar dan membimbing para makhluk. Tanah pengubahan dari Buddha terbagi dari tanah murni, tanah kotor, tanah balasan, tanah dari sifat dharma, dan lainnya. Sikap bermartabat dan perilaku Buddha. Segala perbuatan, tak lain dan tak bukan adalah pekerjaan Buddha. Tanah negeri pengubahan dari Buddha adalah murni. Namun, tanah negeri Sang Buddha yang murni tidak memerlukan Buddha memasuki untuk mengajar dan membimbing. Jadi, cita-cita Buddha adalah memasuki tanah kotor untuk mengajar dan membimbing para makhluk, sehingga menjadi tanah murni. Jadi dikatakan tanah pengubahan dari Buddha, disebut tanah Buddha. Sebenarnya ada yang murni, yaitu tanah murni. Ada yang kotor, yaitu tanah kotor, dan ada tanah balasan. Ini adalah batin Sang Buddha. Batin berdiam di tanah murni, namun ikrarnya adalah memasuki tanah kotor. Dunia yang dipenuhi 5 kekeruhan. Dia dengan rela memasuki para makhluk dari dunia yang dipenuhi 5 kekeruhan. Di 4 jenis kelahiran dalam 5 alam kehidupan, demikianlah dia juga pergi. Adalah demi menyadarkan para makhluk. Kemanapun jalinan jodoh para makhluk, kemanapun balasan karma langsung dan balasan karma lingkungan para makhluk, dia akan mengikuti balasan karma langsung atau lingkungan. Demikianlah memasuki. Adapun balasan karma lingkungan dan langsung, ada periode waktu di masa lalu. Juga berulang kali terus menjelaskan kepada semua orang. Karma kita yang menentukan balasan karma lingkungan kita. Kita datang ke dalam lingkungan tanah negeri ini. Orang yang memiliki berkah, karma akan menuntun kita ke tanah negeri yang memiliki berkah. Dunia damai, cuaca yang baik, orang-orang makmur, bahkan keluarga tempat kita dilahirkan. Orang tua baik hati dan berkecukupan. Memiliki lingkungan keluarga besar yang sangat baik. Inilah orang yang memiliki berkah. Disitulah balas karma lingkungan mereka. Balasan lingkungannya ada di sana. Bagaimana dengan balasan langsungnya? Jika diri sendiri ada menciptakan berkah, namun juga ada karma. Saat ada berkah datang di lingkungan kehidupan dunia yang demikian, lahir di tempat ini. Namun balasan karma langsung diri sendiri. Setelah lahir tidak berapa lama, negara ini bergejolak. Negara ini tidak stabil. Negara ini terjadi kekacauan, keluarga ini, dan lainnya. Seperti saat ini sering kita bicarakan gelombang pengungsi negara Syria terdahulu. Juga negara yang makmur dahulu. Seandainya dahulu sejarah negara Irak juga pernah jadi negara yang makmur. Namun batin manusia tidak selaras, makanya terjadi kekacauan. Kekacauan berubah seiring waktu, sudah menjadi negara yang porak-poranda. Rakyat mengungsi. Ini adalah balasan langsung yang diterima. Oleh karena itu, kedua jenis balasan karma ini dinamakan tanah balasan. Sang Buddha ada di tanah suci. Diri sendiri ada pada tanah suci, namun tidak tega pada para makhluk.
Beliau mengikuti para makhluk, mengikuti balasan para makhluk, pergi membimbing para makhluk. Tanah balasan karma para makhluk. Sang Buddha juga mau masuk ke dalamnya. Tetapi tanah dari sifat Dharma adalah Buddha diri sendiri. Batin dari sifat Dharma, batin dari sifat Buddha adalah tanah murni. Tanah murni dari Buddha adalah batin dari sifat Dharma Buddha. Hanya luarnya ada begitu banyak perbedaan. Sebenarnya sifat Buddha memang adalah demikian. Demikian murni. Tanah Buddha yang murni ini adalah sifat Buddha. Sehingga sikap bermartabat dan perilaku Buddha, segala perbuatan tak lain dan tak bukan adalah pekerjaan Buddha. Tanah murni dari para Buddha adalah demikian. Demikian bermartabat. Perilaku dan gerakannya semua demikian bermartabat. Ini adalah tubuh kita setiap orang, merupakan sebuah lahan pelatihan. Begitu banyak orang yang bergerak sesuai urutan dan bermartabat, bergabung menjadi sebuah lahan pelatihan yang besar. Energi kebenaran ini yaitu sebuah tanah murni. Inilah lahan pelatihan besar yang memberikan pengajaran kepada orang. Sehingga guna memurnikan tanah Buddha, dia senantiasa melaksanakan pekerjaan Buddha dengan mengajar dan membimbing para makhluk. Dia berada di tengah orang banyak, di antara kelompok biksu, berharap setiap orang memiliki martabat yang demikian. Perilaku demikian, keluar masuk dan lain-lain harus ada urutan, harus bermartabat. Sikap yang agung, ini semua disebut melaksanakan pekerjaan Buddha. Lahan pelatihan bisa menjadi demikian, baru disebut pelatihan diri. Sehingga karena ingin memurnikan tanah Buddha, makanya mengikuti praktek Buddha. Ini dinamakan melaksanakan pekerjaan Buddha. Dengan apa yang telah diperoleh sendiri, membimbing orang lain, lalu meminjam praktek yang memberikan manfaat pada orang lain, memperagung tanah Buddha sendiri. Sekiranya tidak menjalin jodoh dengan para makhluk, maka Bodhisattva tiada kesempatan untuk menyadarkan mereka bagaimana mampu memperoleh potensi dan kondisi mencapai kebudahan. Kita harus membantu Buddha untuk memurnikan tanah Buddha. Mengatakan membantu Buddha sebenarnya adalah membantu diri kita sendiri. Melatih diri adalah untuk memurnikan batin kita sendiri. Buddha memiliki sifat Dharma yang murni. Kita juga sama ada sifat Dharma yang murni. Hanya kita masih dinodai oleh kegelapan batin. Yang paling mendasar adalah sifat Dharma yang murni. Kita jika kegelapan batin telah terhapuskan, sifat Dharma ini awalnya memang murni, sehingga setiap orang awalnya memiliki tanah Buddha yang murni. Tetapi kita sekarang harus mulai dari awal, menghapus kegelapan batin. Harus tekun berlatih, mengikuti praktek Buddha. Kita harus belajar bagaimana Buddha bermartabat untuk menyadarkan para makhluk. Maitrayani Putra telah mempelajarinya. Dia telah berhasil, sehingga dinamakan melaksanakan pekerjaan Buddha. Dengan apa yang telah diperoleh sendiri, membimbing orang lain. Saya sendiri belajar. Buddha mengatakan demikian. Pengajaran dari Buddha, sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Meyakini, berikrar, dan mempraktekannya. Semua ini telah berhasil saya pelajari. Saya mempunyai kesan batin. Saya kembali mengajarkan kepada orang lain. Ini sangatlah penting, Bodhisattva sekalian. Mempelajari ajaran Buddha harus demikian, tanpa hentinya bergerak maju untuk memberikan manfaat pada para makhluk. Baru bisa sungguh-sungguh sendiri mencapai pencapaian. Kita dengan memberi manfaat pada orang lain, mengatakan menyadarkan para makhluk, sebenarnya adalah terhadap diri sendiri harus ketat dan beraturan. Terhadap tanah Buddha, diri sendiri, sehingga jika tidak baik-baik menjalin jodoh baik dengan para makhluk, Bodhisattva tidak ada kesempatan untuk menyadarkan.
kita harus lekas menjalin jodoh dengan orang. Bodhisattva adalah datang untuk menyadarkan para makhluk. Bodhisattva dinamakan bodhisattva. Jika tidak menggenggam kesempatan menyadarkan para makhluk, bagaimana bisa ada kesempatan mencapai kebudahan? Sehingga kita mengatakan bersumbangsi untuk orang lain, yaitu menjalin jodoh dengan para makhluk. Ini adalah memurnikan tanah Buddha yang agung diri sendiri. Sehingga kita harus baik-baik menggenggam waktu, baik-baik menggunakan hati kita bertautan dengan hati Buddha. Perilaku kita dengan bodhisattva dan para makhluk bergabung menjadi satu. Jika demikian, kita sudah mendekat di jalan kebudahan, sehingga senantiasa harus lebih bersungguh hati.